Sebuah podcast horor yang menceritakan berbagai kisah misteri yang menegangkan dengan seorang presenternya yang bernama Cahya kedatangan tamu untuk mengisi acara podcast tersebut dari narasumber yang bernama Najwa dan Sika. Keduanya akan menceritakan kisah horor yang pastinya seru banget dan bikin teman-teman yang dengerin podcast ini penasaran. Yuk langsung aja masuk ke podcastnya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Cahya di podcast horor kali ini. Jadi di episode kali ini Sobat Horor kedatangan tamu yang cantik-cantik nih. Dan kita akan membahas seputar kisah-kisah horor. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang kisah horor yang bakal diceritain sama kakak-kakak ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kak, kenalin nih namanya siapa? Halo guys, kenalin nih, gue Najwa, bisa dipanggil Wawax. Oke, halo Kak Wawax. Di sampingnya ada siapa nih? Halo guys, kenalin nama aku Sika, bisa dipanggil Ikoy. Oke, kalau boleh tahu nih kakak-kakak berdua ini sekarang kesibukannya apa nih kak? Kita sekarang lagi sibuk kuliah semester 2 kak. Ya, kita lagi sibuk kuliah aja sih. Iya. Jadi sekarang sibuk kuliah aja nih ya kakak-kakak berdua ini. Oke, udah siap belum nih sama kisah horor yang akan diceritain ke teman-teman Sobat Horor? Siap dong pastinya. Siap-siap. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau tanya lagi nih kak. Pernah gak sih kalian ngalamin sesuatu kejadian hal-hal gaib atau kejadian horor gitu? Boleh nih dari Kak Wawax dulu. Ada gak nih kak? Ada dong Kak Cai, tapi waktu kecil sih kejadiannya. Boleh dong nih Kak Wawax diceritain ke Sobat Horor. Jadi waktu itu di teras rumah pas abis sholat maghrib, gue lagi ngumpul bareng keluarga. Nah di depannya itu ada halaman luas kak, ada pohon mangga. Pohonnya itu lumayan besar. Pas lagi asik-asiknya ngobrol nih, mata gue selalu tertuju sama itu pohon. Dan gue ngeliat sosok perempuan berambut panjang yang lagi tiduran. Mukanya tuh ngadep gue, dan gue di situ langsung diem. Terus gue nanya kan ke mama gue dan nunjuk ke pohon mangga itu. Tapi mama gue gak ngeliat apa yang gue lihat gitu kak. Dan gue mastiin kalau itu tuh manusia apa bukan sih. Berarti yang gue lihat itu bukan manusia dong. Waduh, merinding banget ya. Baru mulai loh padahal. Jadi Kak Wawax ini ngelihat sosok itunya di rumah sendiri atau di rumah siapa kak? Di rumah nenek kak, pas lagi liburan. Waduh, serem juga ya. Lagi asik liburan padahal. Oke, lanjut ke ceritanya Kak Ikoy nih. Ada gak sih kak pengalaman horor? Siapa tahu lebih serem daripada Kak Wawax. Boleh langsung diceritain aja nih ke Sobat Horor. Jadi dulu itu aku pesantren kan kak. Nah pada suatu malam aku mau sholat tahajud sekitar jam 2 malam. Nah posisi kamar aku itu di ujung, di belakangnya itu banyak tempat jemuran, dan di sampingnya itu ada jalan yang bisa menuju kamar mandi. Waktu selesai ambil wudhu dari kamar mandi, aku lewat tempat jemuran itu dan aku ngeliat kayak ada perempuan pakai baju putih, rambutnya tuh panjang. Aku kira itu teman aku. Pas aku samperin ke kamarnya, ternyata dia ada di kamarnya lagi tidur dan dia juga nggak pakai baju warna putih kak. Itu lebih ke penasaran sih. Jadi kalau ceritanya Kak Ikoy ini lebih ke penasaran ya kak. Boleh nih Sobat Horor komen di bawah, menurut kalian itu manusia atau gaib ya? Duh, pada serem-serem banget nih ceritanya Sobat Horor. Gimana nih, udah pada nungguin kan cerita horor episode kali ini yang berjudul Jaga sikap, ini bukan tempatmu. Oke, gini nih Kak Cai, Kak Ikoy. Menurut gue, kalau kalian di suatu tempat yang bukan rumah lu, emang harus jaga mulut sih. Kayak behave gitu. Kalian gak boleh ngomong kasar atau gak boleh berisik
bisa jadi emang penunggu yang ada di tempat itu tuh bisa marah atau tersinggung. Jadi ini bahkan kejadian di satu villa daerah Puncak ya. Dan yang ngalaminnya itu ada sekelompok anak-anak SMA yang mereka tuh lagi have fun Kak, sambil ngerayain kelulusan mereka. Terus mereka tuh kayak nginep di villa Puncak itu. Jadi mereka kesana itu rame-rame. Mereka ngelakuin aktivitas gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, karaoke, makan-makan, dan beberapa anak laki-lakinya tuh ada yang minum Kak. Tau lah minum apa. Pokoknya berisik banget deh. Dan itu tuh sampai jam 3 pagi. Di ruang tengah villa itu tuh lampunya ada 4 Kak. Misalnya yang di atas ada 4, itu tiba-tiba hidup mati. Tiba-tiba meledak Kak, duar gitu kan. Wah, serem juga ya Kak. Oke, lanjut nih Kak Wawaks. Oke, pas lampunya meledak kan Kak, langsung gelap tuh semuanya. Anak-anak yang tadinya lagi rame-rame gitu seketika pada diem semua, mendadak hening. Karena panik dong, kayak udah punya firasat yang jelek juga nih. Akhirnya salah satu anak ada yang bilang, ya udah deh istirahat, tidur aja tidur. Dan semuanya balik ke kamar. Nah, intinya tuh udah pada sepi, gelap, kosong, udah pada masuk kamar gitu ya. Tiba-tiba di jam 3:30 itu tuh ada yang dengar suara kaca pecah gitu, koi. Nah, yang denger ini tuh sekitar 3-4 orang gitu deh. Mereka telusurin kan. Ternyata suaranya itu di ruang tengah Kak. Pas mereka masuk nih berempat ke situ, tiba-tiba mereka ngeliat ada nenek-nenek rambutnya putih panjang banget. Terus nenek-nenek ini tuh megang gelas gitu Kak Koi. Terus yang gelasnya ini tuh kayak dijatuhin gitu di depan mereka. Di depan mukanya mereka. Oh, jadi kesannya kayak si nenek penunggu villa itu ngerasa keganggu ya? Nah iya Koi, kayak minta perhitungan sama mereka gitu loh atas apa yang mereka udah lakuin. Karena mereka udah gak behave si nenek-nenek ini. Kayak ya lu tanggung jawab nih sama apa yang udah lu lakuin. Karena mungkin dia tersinggung ya sama apa yang udah dilakuin sama anak-anak itu. Jadi gitu Kak ceritanya. Serem banget ya ceritanya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah untuk kalian harus bisa jaga sikap dimanapun kita berada dan dengan siapapun. Gimanapun kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Pentingnya etika dan sopan santun, saling menghormati, serta saling menghargai akan membuat kita juga dihargai. Jika udah kejadian seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Wawaks ini, kita harus bisa menerima konsekuensi atas perbuatan kita dan harus belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Sekian podcast episode kali ini. Ambillah pelajaran dari cerita tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.